Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami mahasiswa keperawatan dari Stikes Semarang Malang yang akan melakukan penyuluhan pada malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah hadir pada malam hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sylvie Paulina yang akan menjadi moderator dalam acara kami. Di sini, kami akan melakukan penyuluhan yang bertema Mari Cegah Serangan Jantung dengan Tenang yang akan disampaikan oleh Mbak Ristin dan Mbak Tari. Kepada pemateri, dipersilahkan. Baik, sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai serangan jantung, bapak-bapak dan ibu-ibu perlu tahu bahwa serangan jantung merupakan penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Menurut Survei Kesehatan Rumah Tangga Nasional tahun 2018. Selain itu juga, penyakit serangan jantung termasuk dalam 10 besar penyakit yang sering diderita oleh pasien rawat jalan di Rumah Sakit Kota Malang. Tingkat penyebaran kasus serangan jantung berdasarkan diagnosa dokter sebesar 1,5%. Berikutnya, apa sih serangan jantung itu? Serangan jantung adalah kondisi medis yang gawat ketika pasokan darah ke jantung mendadak berhenti. Kurangnya aliran darah ke jantung bisa menyebabkan kerusakan serius pada otot jantung. Bila tanpa penanganan yang memadai, otot itu bisa mati. Meski mematikan, pasien serangan jantung masih dapat terselamatkan kalau secepatnya dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya, gejala serangan jantung. Nyeri dada yang menjalar ke lengan, leher, rahang, punggung. Karakteristik nyeri yang merupakan gejala serangan jantung antara lain awalnya datang dan pergi, menjalar ke salah satu atau kedua lengan, umumnya lengan kiri, merambat hingga ke leher, punggung, rahang, dan perut. Dada seperti ditekan atau diremas, terasa penuh dan pecah. Gejala lain yang diikuti yaitu banyak keringat, tubuh terasa lemas, pingsan, mual, muntah, sesak nafas, jantung berdegup kencang. Faktor untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mbak Tari. Baik, terima kasih buat Mbak Ristin atas kesempatannya. Di sini saya melanjutkan dari Mbak Ristin, yaitu ada pencegahan dari serangan jantung sendiri. Bisa dilihat di sini Bu, ada mengurangi konsumsi lemak jenuh, gula, dan garam. Jadi menghindari makanan yang berlemak itu dikurangi karena itu bisa mengakibatkan serangan jantung karena kandungan lemaknya itu banyak. Yang kedua ada memperbanyak konsumsi lemak jenuh, itu tidak boleh. Oh ya, sama maaf. Terus ada juga menjaga kadar gula darah dan tekanan darah. Jadi yang keempat yaitu menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin yang saya bicarakan tadi, berhenti merokok, olahraga teratur, dan mengelola stres. Pasti di sini bapak-bapaknya juga banyak yang merokok, nggih. Itu bisa dikurangi untuk merokoknya. Untuk ibu-ibunya juga kan ini ada tekanan darah, jadi kalau ibu-ibunya banyak pikir biasanya juga bisa menyebabkan serangan jantung. Jadi tidak boleh terlalu mikir gitu loh. Di situ ada mari jauhi serangan jantung ya, di leafletnya ada di halaman sini. Yang pertama itu tidak boleh merokok tadi, periksa tekanan darah, cek gula, olahraga rutin. Terus ada kelola stres. Biasanya kalau kelola stres ini ada di mas-masnya. Kalau lagi stres biasanya itu juga dapat mengakibatkan serangan jantung. Terus hindari junk food. Junk food itu makanan cepat saji. Itu juga bisa, karena kan kita tidak tahu kelolahan makanannya itu seperti apa, apakah itu minyaknya bersih atau enggak, seperti itu. Terus ada istirahat yang cukup, atur pola makan juga. Terus di sini juga ada pengobatannya. Yang pertama yaitu pemberian oksigen tambahan. Jadi kalau misalnya
ibu-ibu sama bapak-bapaknya, terus kayak ada tadi yang dibacakan oleh Mbak Ristin, ada gejala-gejalanya itu bisa pemberian oksigen tambahan. Itu biasanya ada di rumah sakit, jadi penanganannya langsung ke rumah sakit. Terus ada obat-obatan pembekuan seperti nitroglycerin, ada obat trombolytik, terus ada obat anti aritmia dan obat nyeri. Terus yang ketiga ada pembedahan. Di pembedahan ini biasanya kalau orang serangan jantungnya itu sudah parah biasanya. Itu dan juga pernah mengalami serangan jantung. Kalau misalnya ada saudara atau teman-temannya, jenengan semuanya, kalau sudah pernah mengalami serangan jantung, bisa pembedahan nanti. Terus di situ ada penanganan serangan jantung, ada posisi bersandar dan nyaman. Jadi kalau misalnya gejala-gejalanya ada di Bapak, bisa bersandar dan cari posisi senyaman mungkin. Terus ada hubungi RS terdekat. Jadi kalau dirasa sudah nggak kuat, jenengan semua bisa langsung hubungi RS. Di situ ada 119, ada nomornya, itu nomor ambulans. Yang ketiga ada longgarkan pakaian dan ternakan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menemukan orang yang terkena serangan jantung mendadak, itu harus dilonggarkan pakaiannya dulu. Terus berikan persuasi positif sambil menunggu ambulans datang. Jadi tadi diposisikan dulu, terus dibuka itu airnya, diposisikan yang nyaman mungkin. Terus ada panggil bantuan terdekat jika merasa panik, tetapi jangan sekali meninggalkan pasien sendiri. Pastikan pasien atau korban tetap sadar dan segera bawa ke pusat kesehatan terdekat. Terima kasih, sekian penyuluhan dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyimak dengan baik materi yang dijelaskan. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Monggo kepada mas-mas dan ibu jika ada yang ditanyakan mengenai serangan jantung. Monggo mas, kalau mau tanya. Tadi masnya kan tanya buat kelola stres. Biasanya kalau stres kan biasanya kayak bingung gitu ya. Itu masnya cari ketenangan aja. Yang menurut mas tenang, misalnya kayak main games atau dengerin musik. Biasanya kalau mas-masnya gini biasanya main game sama ngopi gitu. Ya, melan, rokokan, melan. Itu. Tapi kelolanya yang sehat. Kalau enggak itu olahraga biasanya, itu kelola stres yang sehat. Kalau kopi biasanya kan di sini tadi kan nggak boleh ngopi toh mas. Teh oleh. Seru kecil. Alhamdulillah. Tanyakan lagi. Untuk cek gula darah, itu apa diharuskan tiap bulan atau gimana? Biasanya kan kalau ada itu Pak ya, kalau ada kesehatannya biasanya juga ceknya kan 1 bulan sekali. Kalau kan biasanya 2 bulan sekali. Karena kalau ada gula tinggi itu yang sangat di apa ya, kayak kita itu kayak apa ya, harus dia buat rentan gitu loh. Jadi apalagi yang tekanan darahnya tinggi itu lebih berbahaya. Kalau kalau gula darah juga berbahaya. Itu apakah diharuskan ke rumah sakit atau sekarang kan banyak apotek-apotek terdekat yang melayani pemeriksaan itu apa bisa dilakukan di situ? Bisa di apotek karena semua alatnya sudah akurat Pak. Alat kesehatan semua dalam masa kini sudah akurat, jadi nggak apa-apa meskipun di apotek, di puskesmas atau di rumah sakit, nggak ada bedanya. Buat ibu-ibunya Kolesterolnya tinggi ini gimana Bu?
kasih ya buat bapak-bapak, mas-masnya dan juga ibunya. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Terima kasih sudah menyempatkan ke penyuluhan kami. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sih, aduh. Nanti Kita pulang karena kita sudah ditutup.